Selamat pagi 12 IPA. Ibu akan menjelaskan lanjut tentang contoh turunan hasil kali bagi fungsi trigonometri. Contoh, tentukan f aksen x dari fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan 3 cos x kurang sin x tambah 5. B. Fx sama dengan x pangkat 3 sin x. C. Fx sama dengan 5 sin x cos x. Nah, bagaimana menentukan turunan dari hasil kali bagi fungsi trigonometri? Yang pertama, soal bagian A. Soalnya itu Fx sama dengan 3 cos x kurang sin x tambah 5. Nah, karena ini merupakan bagian dari penjumlahan bagi penjumlahan fungsi trigonometri. Untuk mau menentukan turunannya, kita cari turunan masing-masing. Cari turunan dari 3 cos x, cari turunan dari min sin x. Karena kurang sin x, maka cari turunan dari min sin x tambah turunan dari 5. Kita lanjut di penyelesaian. F aksen x sama dengan, jadi sehingga turunan dari fx sama dengan 3. Di sini 3 tetap ya. 3 tetap. Cos x turunannya adalah min sin x. Kemudian sin x turunannya cos x. Di sini kurang, berarti kurang cos x tambah 0. 0 dari 5. Turunan dari 5 adalah 0. Oke, ibu ulang lagi ya. F aksen x sama dengan 3. 3 ini dapat dari 3 ini. Dapat dari ini 3 tetap ya. 3 tetap yang ini nih. Ini tetap. Tetap. Kemudian turunan dari cos x adalah min sin x. Ini ya, min sin x ini. Min sin x. Lalu turunan dari sin x adalah cos x, sehingga kurang cos x. Turunan dari 5 adalah 0. Sehingga bentuk akhirnya adalah 3 kali min sin x dapat min 3 sin x kurang cos x tambah 0, hasilnya cos x. Jadi kurang cos x. Oke. Jadi terlalu panjang ya penyelesaiannya. Oke, itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ini kita dengan aturan turunan perkalian dua fungsi. Ya, sebenarnya yang pertama ini, ibu ulang ya. Yang pertama ini tidak perlu pakai aturan perkalian fungsi, ini langsung diturunkan saja ya. Karena ini hanya penjumlahan dan pengurangan, jadi diturunkan saja langsung. Jadi kalau 3 cos x sin x tambah 5, berarti cari saja masing-masing punya turunan lalu dioperasikan. Nah, kalau yang bagian B ini, ini kita harus menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi. Jadi sehingga itu dia punya aturannya, masih ingat? Turunan dari, jadi kalau fx sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan
U aksen kali V tambah U kali V aksen, gitu ya. Oke. Jadi kita pakai itu aturan turunan perkalian dua fungsi. Sehingga fx sama dengan x pangkat 3 sin x, turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan, kita cari dulu turunan dari x pangkat 3, ini kan u pangkat u aksen ya, bukan u pangkat, u aksen. Jadi artinya turunan dari fungsi u. Jadi u ini kan, kalau seandainya di sini x pangkat 3, berarti jadi u-nya u sama dengan x pangkat 3 ya. Lalu P-nya sama dengan sin x ya, sin x. Sehingga kita cari turunan dari u sama dengan x pangkat 3 itu adalah, jadi ini kalau u aksen sama dengan 3 x pangkat 2. Kemudian kalau V aksen, turunan dari sin x adalah cos x. Oke. Ya. Cos x. Sehingga kita masukkan saja pada bentuk ini, yaitu U aksen kali V tambah U kali V aksen. Sehingga jadinya yang pertama U aksen, ini U aksen 3x pangkat 2, V adalah tetap sin x, kemudian tambah U x pangkat 3 tetap, lalu V aksen adalah cos x. Oke, jadi sehingga bentuk akhirnya F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 sin x tambah x pangkat 3 cos x. Ulang. Sehingga bentuk akhirnya adalah F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 sin x tambah x pangkat 3 cos x. Oke, itu bagian kedua. Sekarang kita lihat bagian ketiga. Bagian ketiga atau bagian C ini, tab sama saja ya, kita menggunakan turunan perkalian dua fungsi. Ya, masih tetap ini dia punya rumusnya. Kita pakai rumusnya yang F aksen x sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Oke. Jadi kalau seandainya fungsinya fx sama dengan 5 sin x cos x, kita cari dulu turunan dari sin x, lalu turunan dari cos x. 5-nya ini tetap. Ya. Kita cari turunan dari sin x dapat cos x. 5-nya tetap. Ini 5 tetap. Turunan dari sin x cos x. Kali cos x tetap ya. Tambah 5 ini tetap, sin x tetap ya, kemudian cari turunan dari cos x, jadi min sin x, sehingga sama dengan 5 kali cos kuadrat x kurang sin kuadrat x ya. Kita ubah bentuknya, sebenarnya ini sama saja dengan ini kita hanya ubah bentuknya. Jadi kalau 5 kali cos 2 kuadrat x kurang sin kuadrat x itu sama saja dengan 5 cos x kali cos x tambah 5 sin x kurang sin x. Jadi di sini mengapa cos kuadrat x? Karena cos x kali cos x dapatnya cos kuadrat x, sedangkan sin x kali min sin x sama dengan sin kuadrat x.
Jadi hasil akhirnya adalah 5 cos 2x. Mengapa cos 2x? Ya, karena cos 2x kurang sin 2x sama saja dengan cos 2x. Jadi bisa paham ya? Penjelasan Ibu hari ini tentang contoh ini. Jadi mungkin sampai sini penjelasan Ibu tentang contoh. Nanti minggu depan kita akan masuk ya. Nanti minggu depan itu Ibu akan menjelaskan contoh ini secara terperinci. Ya, contoh ini secara terperinci supaya lebih memahami. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada penjelasan Ibu yang berikutnya.